Hai anak-anak, mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Halo, selamat pagi anak-anak hebat ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Sehat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Semangat belajar ya anak-anak hebat ibu, meskipun kita masih belajar jarak jauh. Dan selalu ibu ingatkan, selama masa pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Contohnya apa? Olahraga dengan teratur, makan makanan yang bergizi, dan jika keluar rumah harus memakai masker. Serta apa nak? Kita harus jaga jarak apabila kita harus keluar rumah. Oke nak, siap? Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Kita nyanyi bersama-sama ya nak. Terima kasih anak-anak ibu. Kita sudah menyanyikan lagu nasional dengan rasa cinta nasionalisme, dengan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Lanjut ya nak ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara teliti. Tujuan pembelajaran yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Tujuan pembelajaran yang keempat, membuat laporan daftar hewan di lingkungan sekitar beserta jenis makanannya secara mandiri. Nah, dalam pembelajaran hari ini nanti akan ibu kirimkan link bahan ajar terkait dengan pembelajaran yang sudah ibu sampaikan. Nanti di rumah kalian bisa mengaksesnya untuk menambah bahan pengetahuan pada pembelajaran kita hari ini. Oke nak? Nah, di sini ada sebuah teks bacaan berjudul ekosistem. Nanti kalian selain bisa membacanya pada video yang ibu sajikan, kamu juga bisa membaca pada bahan ajar yang linknya nanti akan ibu bagikan ke grup WA kelas. Di sini teks bacaan yang ibu sajikan berjudul ekosistem. Nah,
Teks bacaan yang sudah Ibu sajikan di sini adalah termasuk dalam teks non-fiksi. Apa itu Nak teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, dalam sebuah teks bacaan terdapat pokok pikiran. Apa sih itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide pokok yang mendasari suatu paragraf. Nah, jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya itu ada 3 Nak. Paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif itu letak ide pokoknya itu di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif letak ide pokoknya berada di akhir. Dan paragraf campuran letak ide pokoknya berada di awal dan di akhir. Ada 3 cara untuk menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Yang pertama, syaratnya apa? Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awalnya. Ada di awal, akhir, atau pada kalimat awal dan akhir paragraf. Nah, cara yang ketiga yaitu menandai pikiran pokoknya. Terdapat di awal, akhir, atau pada awal dan akhir paragraf. Sampai di sini jelas ya Nak ya? Apa itu para pokok pikiran? Nah, selain terdapat pokok pikiran dalam bacaan, terdapat informasi penting. Apa Nak itu informasi penting? Informasi penting dalam sebuah paragraf adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh si pembaca sebagai sesuatu yang baru dan bersifat informatif setelah membaca sebuah paragraf. Jadi informasi penting itu adalah sesuatu yang bersifat informatif, memberikan informasi baru kepada si pembaca. Nah, dari informasi penting yang sudah kita dapatkan, nanti kita dapat membuat kalimat tanya. Nah, untuk dapat membuat kalimat tanya tentunya kita harus mengetahui dulu macam-macam kata tanya. Apa saja? Yang pertama ada apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya begini Nak. Siapa yang bertamu ke rumahmu kemarin malam? Kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Berapa tinggi badanmu? Nah, itu adalah macam-macam kalimat tanya. Tentunya dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, kalimat tanya yang bisa kita buat itu adalah berkaitan dengan informasi penting yang sudah kalian baca pada teks bacaan yang sudah tadi Ibu sajikan. Ya Nak ya, nanti kamu bisa berlatih membuat kalimat tanya berdasarkan informasi penting yang sudah kalian dapatkan dengan menggunakan kata tanya. Nah, nanti kalian silahkan mencoba sebuah lembar kerja peserta didik. Di situ nanti kamu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kemudian dari pokok pikiran yang sudah kalian dapatkan, silahkan kalian membuat pertanyaan berdasarkan informasi penting yang sudah kalian dapatkan pada teks bacaan yang sudah Ibu sajikan. Bisa ya Nak ya? Kalian nanti silakan coba. Link LKPD nanti akan Ibu bagikan di grup WA kelas. Silakan kerjakan secara mandiri, secara percaya diri supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Oke, siap ya Nak ya? Nah, tadi teks bacaan yang sudah kalian baca berjudul ekosistem. Ini di sini gambarannya Nak. Apa sih ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Mereka saling mempengaruhi Nak dalam sebuah ekosistem di situ. Nah, ekosistem itu ada 2 Nak. Dalam lingkungan itu ada 2 Nak. Biotik dan abiotik, ada 2 unsur. Yang pertama unsur biotik dan yang kedua unsur abiotik. Coba Ibu tanya, yang termasuk unsur biotik atau unsur yang hidup dalam gambar yang Ibu sajikan, coba kalian amati Nak. Apa yang termasuk dalam unsur biotiknya?
ada apa ya Nay? Ada burung, ada capung, ada katak, ada rusa, ada ikan. Ya, itu adalah termasuk dalam unsur biotik dalam sebuah lingkungan. Sedangkan unsur abiotik atau tak hidupnya contohnya apa nah? Ada cahaya matahari, ada udara, ada air, ada tanah. Itu adalah termasuk unsur abiotiknya. Paham ya nak ya, dalam sebuah ekosistem itu terdapat dua unsur nah, unsur biotik dan unsur abiotik. Ada benda hidupnya dan ada benda tak hidupnya. Ya nak ya, mereka itu saling berhubungan. Ada hubungan timbal balik. Contohnya begini nak, si ikan tidak dapat berenang jika tidak ada air. Kemudian mereka itu binatang yang ada pada lingkungan itu bisa tidak nak bernafas jika tidak ada udara? Tidak mungkin ya nak ya. Dan mereka juga tidak bisa hidup jika tidak ada air yang bisa diminum. Serta apa? Kalaupun tidak ada matahari, tentunya lingkungan tersebut akan gelap. Paham ya nak ya, sampai di sini ya nak? Kita lanjut ya nak. Ekosistem itu terdiri dari 3. Ada individu, populasi, dan komunitas. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya di sini ada seekor kambing dan sebuah pohon cemara. Dan sedangkan unsur yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis dalam suatu tempat. Contohnya adalah di sini populasi ikan dan populasi teratai. Sedangkan komunitas adalah makhluk hidup yang menempati suatu daerah tertentu. Di sini contohnya adalah komunitas gajah pada sebuah padang rumput. Paham ya nak ya? Nanti silahkan kamu mencari contoh yang selain yang ibu sajikan pada PowerPoint yang termasuk dalam individu, populasi, dan komunitas. Nah, di sini untuk menambah informasi penting, untuk menambah bahan pengetahuan kalian pada pembelajaran yang ibu sajikan, silakan kamu simak video berikut ini ya nak ya. Halo. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Kesemua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan
dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus. Oke, terima kasih. Saya Ida Bagus Ardi Putra dari Prodi S2 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, itu adalah video tentang penggolongan hewan. Selain Ibu sajikan pada video di sini, nanti kalau Ibu akan bagikan linknya kepada kalian supaya kalian bisa melihat kembali video yang Ibu sajikan supaya bisa menambah pengetahuan kalian ya. Nah, dalam video tadi yang sudah kalian lihat ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3 ya nak ya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ada kuda, kambing, sapi, kelelawar, burung kutilang ya. Sedangkan hewan yang kedua adalah hewan karnivora. Contohnya di sini, hewan karnivora adalah hewan pemakan hewan lain atau pemakan daging. Di sini contohnya ada katak, ada ular. Nah, untuk penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang ketiga adalah hewan omnivora. Nah, hewan omnivora adalah hewan pemakan segala. Jadi selain dia memakan tumbuhan, dia juga memakan daging atau hewan lain. Contohnya ada monyet, ada gorila, ada beruang, ada bebek ya, ada ayam. Nah, nanti Ibu minta kalian mencari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang ada di rumah, yang ada di sekitar lingkungan kalian, yang kalian ketahui, yang termasuk dalam hewan herbivora itu apa saja, karnivora apa saja, dan omnivora itu hewan apa saja ya nak ya, supaya bisa menambah pengetahuan kalian tentang materi yang Ibu sajikan. Nanti kalian berlatih di rumah ya nak ya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, di sini nanti kita berlatih ya. Kalian berlatih untuk mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk Google Form. Nanti linknya akan Ibu bagikan di grup WA kelas. Silakan kalian kerjakan dengan mandiri, dengan percaya diri supaya hasilnya lebih maksimal ya nak ya. Nanti Ibu akan bagikan linknya, link Google Form untuk soal evaluasinya. Nah, untuk pembelajaran yang sudah Ibu sajikan tadi, kesimpulannya adalah yang pertama kita sudah belajar tentang pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Ide pokok yang mendasari suatu paragraf ya. Untuk kesimpulan yang kedua tadi kita sudah belajar tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditujukan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain, tentunya menggunakan kata tanya yang tepat ya. Untuk kesimpulan yang ketiga, hari ini kita sudah belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Mereka itu saling mempengaruhi, ada timbal balik yang mereka lakukan. Nah, untuk kesimpulan yang keempat, hari ini kita sudah belajar tentang penggolongan hewan. Ada 3 penggolongan hewan.
Yang pertama hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Hewan yang kedua, penggolongan hewan yang kedua adalah hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging, ya, atau hewan pemakan hewan lain. Nah, penggolongan hewan yang ketiga ada hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segala. Di sini maksud segala adalah dia memakan tumbuhan juga memakan daging atau hewan lain. Sampai di sini paham ya nak ya pembelajaran yang ibu sampaikan. Semoga materi yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Oke, sekian pembelajaran dari ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak hebat ibu. Dadah.